Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dulu ya, selamat datang di semester 7 di mata kuliah KKN, kuliah kerja nyata. Pasti banyak yang nanya juga ya, Bu, bedanya PKL sama KKN apa sih gitu. Kalau PKL itu kalian kerja ke sebuah perusahaan gitu ya, melakukan praktek kerja lapangan di sana. Tapi kalau KKN itu kalian lebih ke apa namanya pengabdian masyarakat seperti itu. Ini saya apa namanya saya coba share. Sudah terlihat papernya paper PowerPoint-nya? Ya, Bu. Udah ya, oke. Eh, ini agak sedikit. Oke. Nah ini untuk KKN ganjil 2021-2022 ya. Nah di sini eh, KKN itu yaitu kuliah kerja lagi nonton YouTube. Kalau ada suara-suaranya ya abaikan saja ya. Nah ini kenapa sih kita harus kuliah kerja nyata gitu ya? Jadi di sini tujuannya itu memberikan pengalaman bagi kalian semua, rekan-rekan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah didapat dalam perguruan tinggi. Kemudian juga ikut membantu mensejahterakan masyarakat dan memajukan anak bangsa. Kemudian untuk kegiatan KKN tersebut itu bisa dilakukan secara berkelompok minimal 2 orang mahasiswa dan maksimal 4 orang. Bu, saya pengen sendiri ya silakan sendiri nggak masalah gitu ya. Kalau mau berkelompok maksimal 4 orang kan di sini saya membimbing sekitar 20 mahasiswa KKN ya. Jadi kalau misalnya emang mau berkelompok semuanya berarti lebih bagus lagi. Jadi saya cuman memantau 5 kelompok seperti itu. Tapi kalau sendiri-sendiri kan berarti saya harus memantau masing-masing mahasiswa bagaimana proses KKN kalian sampai selesai. Nah, ini tanggal-tanggal penting di mana sebenarnya di sini di tanggal 22 diminta dosen memberikan sosialisasi ya, cuma karena terkait waktu kita baru bisa melaksanakan di tanggal 24 ini. Kemudian eh, di tanggal sebenarnya ini tanggal 22 September sampai tanggal 23 Desember itu adalah kegiatan KKN kalian. Jadi range-nya itu dari tanggal 22 sampai tanggal 23 dengan saya sebagai dosen pembimbing selalu memonitoring bagaimanakah persiapan kalian dari awal sampai akhir. Kemudian nanti di tanggal 1 Desember sampai tanggal 5 Januari itu kalian diminta untuk membuat dan mengupload video TikTok dan video YouTube. Jadi kalian bikin 2 video ya, video TikTok dengan durasi 2 menit dan video untuk diupload di YouTube dengan durasi maksim tidak lebih dari 10 menit. Nanti untuk video TikTok biasanya kalian menggunakan akun kalian dan untuk YouTube nanti saya yang mengupload. Kemudian di tanggal 21 Desember sampai tanggal 9 Maaf Bu, Januari slide-nya ya. nggak keganti ya? Oh, nggak keganti. Oh, sebentar sebentar. Budi saya slide-nya nggak muncul ya, Bu. Nggak muncul ya, sebentar ya. Dah ini muncul. Sudah muncul tanggal-tanggal penting bacaannya. Sudah Bu. Sudah oke ya. Tadi poin 1, 2, 3 udah saya ulangin lagi lah ya. Ini tanggal 22 sebenarnya adalah sosialisasi dari dosen pembimbing kepada mahasiswa. Tapi karena kita terkait waktu ya, baru bisa melaksanakan di tanggal 24 September ini. Kemudian sebentar, di tanggal 22 September sampai 23 Desember itu
adalah kegiatan KKN kalian dan selalu dalam monitoring dosen pembimbing. Kemudian dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari itu kalian diminta untuk mengupload video TikTok dengan menggunakan akun kalian maksimal durasi 2 menit dan video YouTube. Jadi kalian nanti akan membuat video untuk diupload di YouTube dengan durasi maksimal 10 menit yang diupload oleh dosen pembimbing. Kemudian di tanggal 21 sampai tanggal 9 Januari itu kalian mengupload laporan KKN. Laporan dengan link bit.ly laporan KKN UNM 2021-2022. Nanti kemungkinan saya ingatkan lagi ya, pada saat penguploadan akan saya share linknya biar kalian tidak lupa. Kemudian nanti pada saat setelah proses penguploadan selesai maksimal di tanggal 9 Januari, tanggal 10 sampai tanggal 14 itu saya sebagai dosen pembimbing akan menginput nilai kalian. Seperti itu. Nah, ini temanya. Sebentar saya stop dulu. Tadi ada beberapa temannya yang baru datang, yang baru bergabung. Ayo, kenapa? Di belakang. Kemana? Nah, ini tema-temanya dan target sasarannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini yang pertama kegiatannya bertema mencegah dan penanganan pandemi COVID. Karena kan sekarang lagi masa pandemi ya. Jadi kalau bisa bertemakan seperti ini, bagaimana cara pencegahannya dan penanganannya. Sasarannya siapa sih? Sasarannya itu masyarakat di tempat tinggal kalian, kemudian para pekerja atau pimpinan di lokasi mahasiswa bekerja, terus siswa sekolah baik SD, SMP atau SMA, kemudian organisasi atau komunitas masyarakat seperti ibu PKK, Karang Taruna, majelis, taklim, dan sebagainya. Karang Taruna juga bisa ya. Kemudian kegiatan utamanya bagaimana? Di sini merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa dengan memilih salah satu kegiatan di bawah ini, seperti program edukasi, pencegahan COVID, atau penanganan dampaknya, seperti pencegahan secara klinis, penanggulangan dampak sosial dan ekonomi, penanggulangan dampak psikologis, pendidikan dan pembelajaran dalam masa pandemi, kemudian edukasi, pentingnya vaksin demi menjaga diri dari COVID. Kemudian program peningkatan sarana dan prasarana di dalam masyarakat terkait pencegahan dan penanganan COVID itu seperti menyediakan sarana cuci tangan atau sterilisasi, terus menyediakan APD bagi tenaga kesehatan atau menyediakan alat semprot, sterilizer dan sterilizer yang massal gitu ya. Kemudian ini kegiatan keilmuannya dalam penerapan dan atau pengembangan TI di masyarakat. Tetap di sini sasarannya sama seperti yang tadi. Kemudian kegiatan utamanya program edukasi, peningkatan pemberdayaan masyarakat secara daring, terus peningkatan pemberdayaan ekonomi dalam membentuk pelatihan daring dengan pemanfaatan teknologi, kemudian meningkatkan daya saing UMKM, terus ini ada pengajaran surat menyurat, terus pengajaran e-commerce bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kemudian meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial, kemudian pengelolaan lingkungan dengan berbasis aplikasi TI, kemudian terakhir peningkatan layanan kesehatan berbasis TI. Nah, ini yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Di sini kalian bisa mengarahkan kepada masyarakat yang terkait dengan tema pencegahan dan penanggulangan COVID secara
tidak juga terkait dengan penerapan keilmuan yang didapat dari bangku kuliah kalian. Jadi bisa ekonomi, sosial, dan sebagainya. Sasarannya sama ya, di sini ada tambahan fasilitas umum, sosial, dan ibadah. Kegiatannya bisa dalam pembangunan masjid, pemugaran, atau perbantuan pembangunan fasilitas umum, terus kemudian fasilitas sosial dan fasilitas ibadah untuk umum, kemudian membersihkan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas ibadah umum, kemudian pengadaan atau pembaruan peralatan yang dipakai dalam fasilitas umum, kemudian fasilitas sosial dan fasilitas ibadah untuk umum, serta bakti sosial. Nah, untuk lokasinya bebas ya, yang penting bisa di tempat tinggal kalian atau di lingkungan kantor kalian. Jadi nggak usah cari tempat-tempat yang jauh gitu. Jadi kalau misalkan mau berkelompok pun di antara berempat itu bisa dipilih kira-kira mau di lingkungan tempat tinggalnya dia salah satu teman kalian atau di mana bisa kalian temukan. Kemudian untuk pendanaan, pendanaan itu sumbernya dari dana mahasiswa, dana dari kalian sendiri, atau kalian bisa mendapatkan dana dari lembaga yang sah atau legal, atau bisa dari lembaga pemerintahan atau perusahaan swasta lainnya yang nantinya dana tersebut dikelola secara maksimal untuk pelaksanaan KKN kalian tersebut. Seperti itu. Kemudian apa sih yang harus kalian siapkan? Jadi kalian harus tahu tema kalian mau buat seperti apa, penentuan lokasinya, observasi. Jadi kalian harus observasi kira-kira nanti pada saat pelaksanaan seperti apa sih gitu. Terus jadwalnya, kira-kira jadwalnya hari apa, kapan, jam berapa, dan sebagainya. Berapa hari atau mau sehari pun nggak masalah gitu ya. Terus penyusunan rencana koordinasi kegiatan dengan otoritas terkait, misalkan saya pengen mengadakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan COVID di RT 7 misalkan, di Kelurahan Ciracas. Berarti saya harus berkoordinasi dengan pihak ketua RT tertempat ya. Jadi kira-kira apakah program kita akan diterima atau tidak di sana. Terus jangan lupa untuk selalu mendokumentasi kegiatan kalian, karena dari dokumentasi itu akan didapat kalian bisa membuat sebuah video TikTok dan video YouTube. Seperti itu. Kemudian dokumentasi foto, kemudian link TikTok nanti juga harus ada, link TikToknya bisa dikasih ke saya, kemudian juga link YouTube. Jadi video yang sudah saya upload ke YouTube kan saya berikan kepada kalian linknya. Kemudian jadwal kegiatan dan realisasi pendanaan ada di buku panduan. Kemudian ada surat keterangan tempat pelaksanaan KKN atau surat keabsahan kegiatan. Itu juga terlampir pada buku pedoman KKN. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa kurang jelas? Untuk kelompoknya Bu, itu kita yang menentukan apa bagaimana? Ya, untuk kelompoknya kalian tentukan sendiri saja gitu. Karena kalau saya menentukan takutnya tiba-tiba, Bu, ternyata jaraknya jauh, Bu, ternyata saya tidak mengenal satu sama lain, kan seperti itu ya. Jadi saya bebaskan untuk kelompoknya, yang penting maksimal 4 orang. Maksimal 4 ya. Kalau misalkan mau sendiri aja nggak pakai kelompok bisa Bu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang Cuma kalau penting, dana itu dari mahasiswanya Bu ya. Jadi kita iya, bikin proposal gitu buat sebenarnya kalau di ini kan tahun ketiga KKN ya.
yang waktu pertama di Ganjil 2021 itu masih menggunakan proposal dan laporan. Nah, kalau untuk kalian nanti tidak di apa hanya membuat laporan saja gitu. Nanti pedomannya saya coba share pedomannya ya. Nah, ini kelihatan buku pedomannya. Nih, saya jelaskan dulu yang ini ya nih. Jadi untuk video TikToknya durasinya tadi yang saya bilang maksimal 2 menit, diawali dengan bumper KKN Nusa Mandiri Ganjil 2021, kemudian ada caption, kemudian wajib menggunakan video, terus hashtagnya KKN Nusa Mandiri GCL dan 2021, dan juga wajib terdapat 25 like pada video yang tayang. Jadi nanti setelah kalian upload video TikTok, kalian kalau bisa sebarkan ke grup bisa atau grup kelas atau grup komunitas kalian untuk like video kalian. Kemudian nanti untuk video YouTube di sini tadi saya bilang durasi tidak lebih dari 10 menit dan pastikan juga terdapat 25 like ya, like, komen. Kemudian di sini SOP-nya bisa kalian lihat ya. Ada logonya, ada backsound-nya nanti backsound-nya hanya yang free copyright saja. Gitu. Kemudian diawali dengan opening-nya, kemudian title setiap scenes-nya bagaimana, kemudian bisa ditambahkan voice over, terus gambarnya dari mana jika mengambil gambar yang lain, kemudian tambahkan endingnya seperti apa, terus berisi nama kru serta copyright Nusa Mandiri. Nah, ini ukuran frame-nya 1280 kali 720, formatnya bisa MP4, kemudian ditambahkan video greeting, jadi Sarjana Nusa Mandiri tempatnya nanti untuk backsound dari awal yang pembuka sama awal nanti saya berikan di grup ya. Kemudian nanti yang upload itu saya dosen pembimbing. Nah, ini adalah laporannya nih. Jadi pada saat laporan nanti kan kalian masuk ke link ini ya, link Bitly. Terus yang kalian siapkan dokumentasi video. Nanti kalian bisa buat video misalkan pakai file Word, nanti ada video mungkin 5 foto, nanti kalian upload, kemudian ada link YouTube, link TikTok, kemudian jadwal kegiatan, pendanaan, sama surat keterangan. Nah, jadwal kegiatannya bagaimana, Bu? Nah, ini kita lihat jadwal kegiatannya. Nah, ini jadwal kegiatan, implementasi dari jadwal kegiatan. Nah, pertama kan kita udah pembekalan sosialisasi kegiatan KKN. Berarti ini di tanggal sekian, waktu pelaksanaan berarti jam 1 sampai jam sekian nih, misalkan berapa jam, terus online, penanggung jawabnya siapa, keterangannya berarti sudah terlaksana. Kemudian konsultasi dengan saya, gitu. Tanggal sekian dengan waktunya dari jam berapa sampai jam berapa secara online. Penanggung jawab dosen pembimbing sudah terlaksana. Kemudian juga kalian melakukan surveinya bisa secara daring atau luring gitu ya. Pada tanggal berapa, pelaksananya berapa lama. Penanggung jawab berarti kan kalian mahasiswa, keterangannya pelaksana. Terus koordinasi dengan pihak terkait, koordinasi dengan pihak misalkan ini kan ada UKM gitu ya, terus ada konsultasi dengan setelah mendapatkan survei tempat dan ini kalian bisa melakukan konsultasi lagi kepada dosen pembimbingnya bagaimana rencana kegiatan kalian seperti itu, terus penyiapan materinya dan sosialisasinya seperti apa. Nah, ini penyuluhannya tanggal 3 Oktober nih, hanya 3 jam secara online pelaksana. Seperti itu. Nanti
total pelaksanaan KKN maksimal adalah 46 jam. Jadi harus segini ya, harus 46 jam seperti itu. Sampai sini untuk implementasi jadwalnya ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Kalau paham, lanjut. Saya ke bawahnya ini untuk ini kan implementasi jadwalnya. Kemudian di sini implementasi jadwal kegiatan. Oh, kalau ini yang Citarum ya. Kalau sekarang kan kita nggak ada tuh yang Citarum. Ini berarti kita lewatkan saja. Nah, ini untuk implementasi pendapatan dan pengeluaran biaya. Itu. Nah, di sini misalkan Bu, saya itu pengen melakukan sosialisasinya melalui daring nih Bu, gitu kan. Berarti kan saya kan free dong Bu, gratis dong Bu, berarti saya nggak mengeluarkan dana. Tetap kalian mengeluarkan dana, kan kalian butuh apa? Pertama, kalian butuh biaya internet. Ya, internet itu kan berarti harus dihitung. Saat kalian Zoom, berapa lama internet atau kapasitas yang kalian butuhkan, gitu kan. Kemudian juga, meskipun kalian daring, kalian kan juga minimal kalian memberikan printan atau kopian kepada petugas atau pihak RT gitu ya, untuk misalkan ibu-ibu PKK pada saat melaksanakan daring. Jadi mereka sudah memiliki modul-modulnya, tapi kan itu harus di print. Kira-kira berapa banyak yang di print, terus dikali berapa per kopinya, kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian mau, oh nanti misalkan saya mau memberikan hadiah Bu gitu, hadiahnya misalkan satu orang pulsa 10.000, ya alhamdulillah berarti kan kalian misalkan ada pesertanya 10 nih, mendapatkan gift gitu kan, atau souvenir berupa pulsa masing-masing peserta 10.000, berarti kan jumlahnya kalau 10 orang berarti kan 100.000 dana yang kalian gunakan, seperti itu. Nah, untuk pendapatannya berarti kan bisa pendapatan dari kalian, atau kalian bisa bekerja sama dengan komunitas. Misalkan kalian punya komunitas di Karang Taruna yang mempunyai sebuah proyek, itu bisa kalian masukkan juga ke dalam KKN kalian. Nah, ini untuk bentuk dari implementasi pendapatan dan pengeluaran, gitu ya, sumber dana dari mana, jumlahnya berapa, kemudian dana yang dikeluarkan berapa, banyaknya berapa, satuannya berapa, jumlahnya berapa, terus total pengeluarannya berapa. Jangan sampai nih ya, dana yang didapat dengan dana yang dikeluarkan lebih banyak yang dikeluarkan, gitu ya. Beberapa semester lalu banyak seperti itu. Saya bilang, kok seperti ini? Iya Bu, tapi tetap kalau untuk pelaporan tetap kalau bisa pendapatannya harus banyak, seperti itu. Kemudian ini surat keterangan, ya surat keterangan kan kalian sekarang juga melaksanakan PKL gitu ya, jadi kalau bisa wajib seperti ini, ada logo, ada nama instansinya berupa namanya, terus alamatnya, nomor telepon, fax, dan sebagainya, terus ada nomor suratnya, kemudian nomor tanda tangan di sini siapa, apakah kepala desa atau RT atau apa gitu ya, tempat yang berwenang. Kemudian nanti di sini menerangkan bahwa mahasiswa A misalkan Budi dengan NIM 12 11 sekian sekian, kedua ketiga, nah sini ada telah melakukan KKN dengan nama programnya seperti apa, di mana, terhitung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, durasinya berapa lama, dan nama-nama tersebut telah melaksanakan kegiatan KKN dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian sini ada tanda tangan, nama pejabatnya, seperti itu. Kalau bisa di tanda tangan dan di stempel. Kalau misalkan kalian tidak bisa mengeluarkan SK instansi misalkan,
sebenarnya bisa kalian bantu aja, yang penting ada mereka punya kop surat, jadi kalian bisa ketikkan seperti ini formatnya, tinggal kalian kasih dan mereka tinggal tanda tangan aja sama cap. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan Bu nggak dapet surat keterangan bagaimana Bu? Berarti kalian harus menyertakan surat pernyataan keabsahan laporan pelaksanaan kegiatan seperti ini. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini adalah siapa, dengan NIM berapa, jenjangnya apa, program studinya apa, perguruan tingginya apa. Di sini menyatakan gitu ya bahwa telah melaksanakan kegiatan KKN, nama mitranya apa, alamatnya apa gitu. Ini surat keabsahan jika kalian tidak mendapatkan surat keterangan instansi untuk kegiatan KKN. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, saya mau tanya, untuk KKN di Karang Taruna berarti bisa ya Bu ya? Bisa, bisa. Kita cuma menjalankan program yang diolah Karang Taruna atau gimana Bu? Sebenarnya sih bisa kalau misalkan si Karang Taruna itu punya program yang tadi saya bilang nih, pencegahan dan penanggulangan COVID nih. Ya udah, kamu nggak apa-apa bisa ikut nyindung di sana, nanti kamu buat laporannya berdasarkan laporan yang ada di sana seperti itu. Dari segi implementasi jadwalnya, kemudian juga dari sumber dana dan juga pengeluaran dana yang digunakan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti masih dalam kegiatan Karang Taruna ya Bu ya? Iya, betul. Berarti suratnya nanti bisa langsung dari RT-nya atau gimana Bu? Dari RT biasanya. Begitu Kan ya? kalau dari Karang Taruna kayaknya nggak bisa ya mengeluarkan, kecuali nanti tanda tangannya bisa sih, tanda tangan mengetahui si ketua Karang Taruna dan pihak RT, nggak apa-apa nih buat tanda tangan. Oh gitu ya. Oke Bu, terima kasih masukannya. Iya, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu, maaf. Ya, Tadi kan tentang COVID-19 ya, iya pencegahan dan betul. sebagainya. Kalau misalkan di luar itu, kayak seperti kan KKN di PPK gitu, kita ngajar ngaji gitu. Kita dong kira-kira. Apa-apa kurang jelas? Pendidikan pendidikan anak-anak gitu. Kayak Oh, nggak ngajar apa-apa, nggak ngaji, masalah. ngajar anak Islam gitu, bisa ya? Bisa, nggak apa-apa. Jadi kan misalkan di dalam proses pandemi ini kan banyak nih kita yang apalagi saya sebagai orang tua ya, punya anak, terus kira saya harus belajar daring dengan apa namanya, dengan anak saya gitu kan belajar. Jadi bisa kalian mensosialisasi bagaimana sih cara misalkan biar si adik-adik kita itu bisa memahami tajwid misalkan dalam mengaji gitu kan, meskipun pada saat di rumah kan mereka cuman dapat tugas dari guru, ini dikerjakan baca surat ini dengan artinya ini, kadang kan tajwidnya kan kurang-kurang gitu ya, dan orang tua kan pasti ada yang tidak mengerti, ada yang kurang paham kan, seperti bisa bisa kita berikan sosialisasi secara daring gitu. Atau kalau misalnya emang mau luring pun juga dimaksimalkan pesertanya jangan terlalu banyak dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, siap. Untuk kelompok lagi Bu, kalau misalkan kita gabung sama kelompok yang di luar bimbingan Ibu bisa? Kalau bisa sih satu bimbingan, karena Oh, kalau berarti di harus satu. karena kalau di luar bimbingan pasti kan dosen pembimbingnya masing-masing akan menilai seperti itu. Takutnya nanti Oh, saya kasih nilai segini, ternyata teman kalian dikasih nilainya segini. Takutnya nanti kok ada perbedaan seperti itu kan. Kalau misalkan dalam satu kelompok yang sama, pembimbing yang sama, pasti nilainya akan sama seperti itu, tidak akan berbeda dengan nilai di kelompok yang lain, oh, di dosen yang ya, lain gitu ya. ya. Terima kasih Ada Bu. lagi? Iya, sama-sama Rizal. Untuk kelompok, satu kelompok isinya berapa anggota ya Bu? Maksimal 4, 4 Oh, 4 mahasiswa. anggota. Iya, maksimal 4.
Mau saya putarkan ini video KKN mahasiswa saya yang 2 semester lalu. Ini sih saya sudah buka YouTube-nya. Kalau misalkan emang kalian berkenan mau melihat, saya lihatkan sekarang. Oh, boleh minta linknya aja Bu, biar nanti kita tinggal buka aja masing-masing. Oh Ini kan gitu. banyak yang nggak hadir nih Bu. Oh iya ya, oke. Ya udah, nanti saya Itu. ya, oke. Mungkin saya kasih contoh dulu ya, satu ya, biar kalian ada gambaran bagaimana ya. Nah ini semester kemarin baru ya, ini berkelompok. Ini ke apa video kegiatannya nih berarti Bu? Iya betul, video kegiatannya. Itu apaan nih? Tadi aku suruh itu orang nggak boleh. Aku suruh itu orang nggak boleh. Masih? Oh, apaan? Ini? Nah seperti itu ya, udah ada gambarannya. Paham ya bagaimana cara pelaksanaan KKN-nya? Kalau misalkan yang secara daring berarti bisa menggunakan Zoom gitu ya, terus ada dokumentasi apa, foto dan sebagainya. Yang lain nggak ada yang mau bertanya lagi nih? Berarti sudah paham ya? Nanti untuk ini kan tadi yang kelompok, kemudian saya nanti akan memberikan link itu 1 tahun yang lalu dia dengan komunitas dia punya komunitas, dia memberikan pada saat itu awal-awal COVID itu membagikan kopi kepada tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit.
sakit, itu juga bisa. Terus ada lagi nanti saya akan berikan bagaimana sosialisasi edukasi kepada orang tua terhadap siswa sekolah online dalam menghadapi pandemi ini. Itu juga ada, nanti saya kirim 3 link yang tadi, link video mahasiswa saya, biar contoh aja kira-kira nanti kalian mau bikin temanya seperti apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Paham ya semuanya ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti untuk pertemuan sosialisasi KKN ini saya harap kalian sudah paham. Jangan lupa untuk selalu koordinasi dengan saya gitu ya, kira-kira mau ngambil tema apa, kemudian tempatnya apa, judulnya apa, terus kira-kira kalian mau berkelompok atau sendiri, itu bisa japri ke saya. Kemudian jangan lupa untuk mendownload buku pedoman KKN kalian. Kemudian nanti untuk bahan presentasi nanti akan saya berikan. Sebenarnya sih dari bahan presentasi yang tadi saya sudah presentasikan, semuanya sudah ada di buku pedoman sih, tapi nanti akan saya berikan. Tetap semangat buat kalian semuanya, selalu jaga kesehatan. Semoga kegiatan KKN kalian di semester ganjil 2021 ini berjalan dengan baik ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak.